Daras pagi 2 Januari 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, pada daras kali ini akan disampaikan tafsir dari ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat keempat dengan basmalah. Pada kesempatan kali ini akan difokuskan pada kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Makna gaib adalah sesuatu yang tersembunyi dari penglihatan mata, tetapi bukanlah hal yang diragukan dan tidak memiliki bukti. Sehingga arti kalimat yu'minuna bil ghaib adalah yang pertama, mengakui dengan sepenuhnya, meyakini dan membenarkan segala sesuatu yang tak kasat mata, namun ada dan termasuk di dalam rukun iman. Yang kedua, meyakini keadaan yang akan datang. Dan yang ketiga, tetap beriman dalam keadaan gaibubat atau dalam keadaan ketersendirian. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu di dalam kitab tafsir kabirnya menjelaskan bahwa orang beriman atau mukmin itu sejatinya adalah orang yang yakin dan patuh. Mengenai orang yang patuh tetapi tidak yakin, itu di dalam Al-Quran disebut sebagai munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Surah Al-Baqarah ayat ke-9. Sedangkan bagi orang yang tidak patuh tetapi yakin, itu di dalam Al-Quran disebut sebagai kafir. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan." Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Surah An-Naml ayat 15. Jadi orang-orang yang beriman itu sepenuhnya patuh dan juga sepenuhnya yakin. Selanjutnya, kalimat yu'minuna bil ghaib bukanlah bermaksud beriman secara membabi buta atau taklid buta, mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui, mengikuti sesuatu yang dasarnya tidak kita pahami. Al-Quran dengan jelas menolak pemahaman semacam itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Najm ayat ke-24. Sebaliknya, Al-Quran menekankan untuk beriman pada sesuatu yang memiliki dalil-dalil dan argumentasi yang jelas, ya, bukan pada khayalan. Jadi, jika kita melihat sesuatu yang tidak terdapat dalil dan argumentasi yang jelas, maka hal tersebut tidak bisa kita katakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya adalah falillahil hujjatul balighah. Karena sejatinya hanya milik Allah lah argumentasi yang kuat. Ya. Surah Al-An'am ayat 150. Dan seorang mukmin itu tidak serta-merta beriman begitu saja, melainkan seorang mukmin itu akan mengkaji dalil-dalilnya terlebih dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyanan." Surah Al-Furqan ayat 74. Mengenai iman bil ghaib atau beriman pada hal-hal yang gaib, kita tidak dapat mengingkarinya karena terdapat hal-hal yang berhubungan dengan alam jasmani namun tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Atau katakanlah, apakah karena tidak dapat diketahui oleh panca indera lantas hal-hal yang tidak nampak kasat mata tersebut dapat diingkari? Tentu saja tidak. Contohnya,
Ada daya ingat, perasaan hati, kekuatan akal, akhlak, kepribadian, kasih sayang seorang ibu, dan lain sebagainya. Hal-hal itu berhubungan dengan alam jasmani tetapi tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Ya. Hal ini membuktikan adanya sesuatu yang berada di luar panca indera yang harus kita yakini keberadaannya. Yang dalam konteks ini, orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman pada hal-hal yang gaib, yang tidak kasat mata, yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia, namun diyakini keberadaannya. Selanjutnya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan terdapat dua derajat ketakwaan. Ada derajat ketakwaan yang tinggi, ada derajat ketakwaan yang rendah. Mengenai derajat ketakwaan yang tinggi, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, makna iman bil ghaib yang sempurna dan luhur itu adalah beriman pada semua kebenaran yang tidak dapat diketahui oleh panca indera manusia. Akan tetapi, pembuktiannya dapat dijumpai melalui sarana-sarana lain. Misalnya, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat dikenali oleh panca indera manusia, tetapi dapat dirasakan dan dapat diketahui melalui firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung yang senantiasa kita rasakan setiap harinya. Kemudian, seorang muttaqi itu tidak hanya berbuat yang hasilnya menguntungkan bagi dirinya sendiri saja, melainkan kehidupannya adalah kehidupan yang akhlaki, kehidupan yang berakhlak. Misalnya, seseorang melakukan pengorbanan yang pada akhirnya memberikan dampak pada kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Pengorbanan semacam ini hanya dapat dilakukan jika seseorang yakin pada hasil yang akan datang yang tersembunyi dari penglihatan lahiriahnya. Artinya, makna iman bil ghaib yang sempurna lagi luhur ini adalah beriman pada hal-hal yang apabila dikerjakan, balasannya itu tidak langsung didapatkan pada saat itu juga, melainkan akan didapatkan pada jangka waktu masa yang panjang. Ya. Atau beriman pada proses sesuatu. Sebagai contoh, tentara yang ikut berperang dalam suatu medan pertempuran. Kemenangan tidak serta-merta ia lihat pada saat itu juga. Tetapi dia yakin bahwa dengan mengorbankan dirinya ikut terjun ke dalam medan pertempuran, terlepas dari apakah ia akan gugur di medan pertempuran ataukah tidak, dia berkeyakinan bahwa melalui pengorbanannya itu kelak kemenangan akan dapat diraih. Ya. Inilah juga yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW sehingga melahirkan hasil yang istimewa di dunia ini, yaitu berupa tersebarnya Islam ke seluruh pelosok dunia. Adapun mengenai derajat ketakwaan yang rendah, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu memaknai iman bil ghaib sebagai beriman pada perkara-perkara gaib, pada perkara-perkara yang tak nampak kasat mata, hanya melalui dalil-dalil akli saja, ya, bukan pada penglihatan rohani. Artinya beriman pada hal-hal yang terdapat di dalam Al-Quran, tetapi tidak beriman pada sesuatu yang nampak secara lahiriah ada di hadapannya. Pada tahap derajat ketakwaan yang rendah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut apa-apa, ya, melainkan hamba harus memperhatikan dengan seksama dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di dalam Al-Quran, semata untuk membuktikan perkara-perkara yang gaib, lalu ia mengimaninya. Kemudian ketika seseorang telah berusaha lebih maju lagi daripada itu, maka bagi orang tersebut akan tersedia kemudahan untuk mencapai derajat iman bil ghaib yang menghantarkannya kepada perkara-perkara gaib dalam bentuk kesaksian. Artinya sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dari penglihatan rohaninya, maka perlahan-lahan, ya, ketika orang tersebut berusaha lebih maju lagi daripada sebelumnya, perlahan-lahan ia akan mulai melihat perkara-perkara yang gaib yang sebelumnya tidak nampak kasat mata rohani dalam bentuk lahiriah. Misalnya di dalam sebuah hadis, Hazrat Rasulullah SAW bersabda, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu,
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dengan mata rohani dia hadir di hadapan engkau dan engkau melihatnya. Jika tidak bisa, sekurang-kurangnya engkau yakin bahwa dia sedang memperhatikan engkau. Hadis riwayat Muslim. Jadi inilah derajat ketakwaan yang rendah. Tetapi bagi manusia yang berada pada derajat ketakwaan yang rendah ini, ketika ia telah berusaha untuk lebih maju lagi dari sebelumnya, maka perkara-perkara yang sebelumnya tidak nampak kasat mata rohani akan mulai terbuka lebar melalui penglihatan rohani. Selanjutnya, yang terakhir, sebagaimana yang telah disampaikan pada makna iman bil ghaib di awal tadi, iman bil ghaib juga berarti tetap beriman dalam keadaan ketersendirian. Apa maksudnya? Seorang muttaqi, seorang yang bertakwa itu adalah orang yang menyatakan keimanannya bukan sebatas lisan saja, melainkan hatinya pun turut mengikrarkan kebenaran akan keimanannya tersebut. Apabila ia jauh dari lingkungan pergaulan orang-orang mukmin, keimanannya tidak melemah karena ia bukanlah penjiplak keimanan orang lain. Keimanannya itu bukan sekedar ikut-ikutan saja, namun ia beriman karena keyakinan yang teguh. Bukti akan hal ini bisa kita dapati dalam surah Al-Anbiya ayat ke-50, surah Al-Hadid ayat ke-26, surah Yusuf ayat ke-53, dan surah Al-Baqarah ayat ke-15. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, kesimpulan yang bisa kita tarik dari iman bil ghaib adalah pertama, Al-Quran menghantarkan orang-orang yang bertakwa itu pada keimanan yang sempurna, walaupun mereka belum sampai pada derajat yang lebih tinggi daripada keterangan dalil dan pengalaman pribadi yang memperkuat keimanan mereka. Ya. Kemudian kedua, Al-Quran menuntun orang-orang yang bertakwa, yang bersih dari sifat-sifat kemunafikan, yang bersih dari sifat-sifat kekafiran, serta hati, lisan, dan amalan mereka selaras pada jalan-jalan petunjuk yang tertinggi. Kemudian ketiga, Al-Quran membimbing orang-orang yang bertakwa itu, yang keimanannya bukanlah keimanan kelompok, bukanlah keimanan yang ikut-ikutan saja, ya, melainkan keimanan zati, keimanan yang berasal dari diri sendiri. Kemudian keempat, Al-Quran memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa yang yakin secara sempurna pada kebenaran yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera, lalu menghantarkannya pada derajat kesempurnaan yang lebih tinggi lagi, yang mana bisa dibuktikan melalui pengalaman pribadinya. Dan yang terakhir, Al-Quran menghantarkan orang-orang yang bertakwa pada derajat petunjuk yang tertinggi, yang meninggalkan pemikiran duniawi, serta berkeyakinan teguh pada hasil-hasil yang secara lahiriah nampaknya tidak terlihat kemakbulannya, tidak terlihat perwujudannya, akan tetapi pengaruhnya itu dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Demikianlah daras pagi kali ini. Insyaallah ta'ala akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.